Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dengan adanya globalisasi di Indonesia, adanya juga perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, namun dimiliki oleh pihak asing. Tidak semua perusahaan asing dimiliki 100% oleh orang asing. Ada pula perusahaan yang didirikan oleh orang asing dan pemerintahan Indonesia. Orang-orang asing itu senang banget mereka mendirikan perusahaannya di Indonesia. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang perlu kalian ketahui, bahwa sumber daya alam Indonesia ini kan melimpah ruah, sehingga mereka itu tertarik sekali untuk mendirikan perusahaan asing di Indonesia, karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam laut maupun di daratan itu sangat banyak sekali, dari hasil ekonomi, pertanian, perkebunan, hasil tambang, barang material, minyak bumi, gas alam, ada semuanya. Karena memang itu janjinya Allah. Berdirinya perusahaan asing di Indonesia itu memiliki keuntungan dan kerugian untuk negara Indonesia. Keuntungannya diantaranya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan kepada perusahaan asing. Jadi, berdirinya perusahaan yang ada di Indonesia itu membayar pajak ke negara Indonesia, yang nantinya pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya untuk pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, kemudian pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, ya, atau struktur, atau pembangunan untuk kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Kemudian meningkatkan penguasaan teknologi melalui adanya alih teknologi. Alih teknologi ini itu merupakan kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga ahli asing. Jadi banyak sekali rakyat Indonesia mempelajari tentang ilmu pengetahuan teknologi dari pelatihan-pelatihan tenaga ahli asing, sehingga negara kita mengenal tentang teknologi dan harus melakukan pengembangan untuk memajukan negara tersebut, negara Indonesia ya nak ya. Kemudian kerugiannya, satu, pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, suara dan air. Pabrik-pabrik yang berdiri di wilayah kita itu banyak sekali yang mengeluarkan limbah. Asap pabrik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran air disebabkan oleh pabrik yang membuang limbahnya ke sungai atau laut secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, air di lingkungan sekitar menjadi tercemar. Kemudian peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Sekarang sudah langka yang namanya persawahan ya. Kemudian kebun-kebun itu sudah langka sekali, apalagi di wilayah Jakarta. Di daerah Bekasi saja sudah padat
yang namanya pabrik-pabrik. Daerah Bantar Gebang, wah sudah padat sekali yang namanya pabrik-pabrik, kawasan industri yang tadinya itu banyak sekali sawah, kebun-kebun, ya, kemudian juga tanah lapang yang masih banyak sekali penghijauan di wilayah kita. Kemudian hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Ya nak ya, karena Indonesia teknologinya belum canggih. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kita membutuhkan alat-alat teknologi yang canggih sehingga mampu mengelola dan akhirnya hasil keuntungannya itu dibagi dengan negara lain. Karena teknologinya itu dari negara di luar Indonesia. Nah, bagaimanakah sikap terhadap globalisasi? Sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Kita sudah mempelajari bagaimana dampak positif dan dampak negatif adanya globalisasi. Globalisasi membuat interaksi langsung antara individu menjadi semakin berkurang. Pertemuan tatap muka atau bertemu secara langsung menjadi lebih jarang dilakukan masyarakat kini. Lebih senang untuk bertukar kabar melalui SMS, chattingan, atau telepon. Kebiasaan baru ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa kebersamaan dalam masyarakat. Nah, untuk tidak terlalu dampak negatif masuk dalam kehidupan kita, terutama kalian, kurangilah dalam penggunaan smartphone, penggunaan telepon, ya. Itu ketika kita berkumpul bersama teman atau orang lain, smartphone membuat kita justru lebih dekat dengan orang di tempat lain. Jadi orang yang dekat dengan kita malah jauh. Karena kita asik chattingan dengan orang yang tidak berada di dekat kita. Tapi kita berhubungan dengan orang lain. Sedangkan orang yang lebih dekat dengan kita seolah-olah jauh. Untuk mengatasinya, sebaiknya ketika kita berkumpul, kita mengurangi aktivitas bermain smartphone. Kita dapat menggantinya dengan permainan fisik seperti bermain sepeda, bermain bola, bermain petak umpet, atau sekedar mengobrol. Jadi kalau kita ada teman kita yang main, atau kita main ke rumah teman kita, atau kita apalagi kumpul-kumpul bareng bersama keluarga maupun bersama teman-teman kita, hindari itu yang namanya HP dulu nak. Kita asik ngobrol saja, ngalor ngidul, bercerita sambil ketawa, kemudian melakukan permainan yang itu bisa membuat kita tubuhnya menjadi sehat dan pola pikir kita pun menjadi pemikiran yang jernih. Banyak ide-ide yang akan bermunculan ketika kita melakukan tatap muka dengan teman kita dengan melakukan obrolan langsung. Coba. Akan muncul aura-aura positif, akan muncul gagasan-gagasan yang luar biasa yang nantinya akan mencerdaskan kalian sendiri. Itu pertumbuhan emosi pun akan bagus. Karakter kalian pun akan terbentuk menjadi lebih baik dibandingkan kalian main HP terus yang nantinya kalian akan menjadi orang yang pasif. Diam. Lama-kelamaan emosi kalian itu tidak stabil. Hati-hati ya nak. Radiasi HP pun sangat bahaya. Kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Jadi kita lebih memunculkan terhadap diri kita itu untuk silaturahmi langsung.
datang berkunjung ke rumah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau teman kita. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Biasanya itu kegiatan kemasyarakatan ada kegiatan 17 Agustus. Nah, pada pekan ini kita sudah merayakan 17 Agustus. Cuman sayang pada tahun ini karena Indonesia dan negara di seluruh dunia sedang diuji dengan virus corona, COVID-19. Ya, biasanya kita melakukan kesibukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan berbagai macam perlombaan. Di situ kita akan terciptanya kebersamaan dengan para teman-teman kita, para tetangga kita, para saudara kita. Dan di situ juga ada sebuah kegembiraan bersatunya masyarakat, warga di setiap wilayah. Kemudian sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga mengubah kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Dampak globalisasi terhadap kehidupan budaya yang sudah kita pelajari meliputi perubahan gaya hidup, makanan, pakaian. Sikap bijak terhadap perubahan budaya masyarakat akibat globalisasi. Yang pertama, menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Jadi kita biasakan hidup tidak bermanja-manja, tidak serba instan. Belajarlah kalian berlatih melakukan hal dari tahapan-tahapan 0 sampai akhirnya menjadi hal yang jadi. Konsumtif itu contohnya begini nak. Kalau sekarang itu yang dinamakan kehidupan konsumtif manja. Kepingin makan ayam, datang saja kita ke McD. Langsung disediakan, tersedia, serba instan. Ada enggak dampak dari kehidupan ketika kita melakukan konsumtif? Itu akan memunculkan sifat boros. Sifat yang termasuk akhlak tercela. Kita makan ke McD, 1 ayam sama 1 minuman. Itu bisa habis 50.000, itu untuk 1 orang. Tapi kalau dulu, zaman dulu ibunya Bu Dina itu harga 20.000 bisa mendapatkan 1 ekor ayam. Dan 1 ekor ayam itu dipotong sendiri, kemudian dikuliti sendiri, direbus sendiri, akhirnya sampai dihidangkan menjadi gorengan, menjadi ayam goreng. Ya. Atau ayam di opor, itu 1 ayam itu seharga 20.000 bisa dimakan oleh seluruh keluarga. Bahkan bisa dimakan sore dan siang. Cukup itu untuk 1 keluarga nak. Kalau sekarang semuanya serba instan, kemudian kita mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Kemudian meniru budaya positif bangsa lain. Jadi kalau kita mau meniru budaya yang positif saja, ya, misalnya budaya yang
dia sebuah negaranya itu selalu kumpul dengan keluarganya, maka minum teh di sore hari. Boleh tuh kita ikuti untuk saling bercengkrama dengan keluarga kita. Ya, kemudian mencintai produk dalam negeri. Selama ada produk dalam negeri, kita usahakan membeli dan menggunakan barang dalam negeri. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju sehingga kita tidak dilecehkan oleh negara lain. Itu siapa nak yang mampu membuat Indonesia menjadi negara maju? Itu ada di tangan kita semua. Lakukanlah dari sekarang. Kita harus mencintai Indonesia dengan sungguh-sungguh. Kita harus bekerja sama dengan seluruh warga Indonesia untuk selalu belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Belajar ilmu pengetahuan teknologi supaya kita mampu mengelola sumber daya alam Indonesia dengan baik dan kita mempunyai alat teknologi sendiri sehingga pengelolaan keuangannya, manajemen keuangannya, pendapatannya tidak berbagi dengan negara lain yang akhirnya 100% semuanya diperoleh untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri sehingga rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Oke anakku sekalian, teruslah kalian belajar, teruslah kalian menjadi penerus bangsa yang diharapkan oleh negara Indonesia yang memiliki karakter yang baik juga sebagai anak bangsa. Salam sukses selalu. Mohon maaf lahir batin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.